Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk kami wawancarai mengenai anak dengan gangguan emosional dan perilaku. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Taskia Gina Izati dan teman saya Elza Nanda Amalia. Kami mahasiswa PGSD UHAMKA. Kami di sini bertujuan untuk mencari informasi lebih mengenai anak dengan gangguan emosional dan perilaku. Boleh Ibu memperkenalkan terlebih dahulu? Baik, Kak, terima kasih sudah bersedia datang ke sini. Oke, nama saya Pitati. Saya mengajar kelas 3C ya, di SDN Raputan 02. Saya Batu. Izin bertanya Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui kalau si Nafisa ini mempunyai gangguan emosional dan perilaku? Ya, pertama saya ngajar di sini, ya saya belum tahu. Nah, saya tahu setelah saya melakukan proses belajar mengajar di kelas bersama si Nafisa, ya gitu. Nah, setelah itu saya juga sebulan 2 bulan saya juga masih terus observasi lah ya gitu, nggak langsung oh ini anak kok kayaknya ada gangguan emosional, enggak. Sebulan 2 bulan 3 bulan tuh saya kok kayaknya memang ini anak beda gitu sama anak yang lain. Dia tuh suka emosinya itu suka meledak-ledak gitu, tapi saya nggak berani menyimpulkan oh ini si anak ini tantrum nih. Selain itu juga saya komunikasi dengan guru sebelumnya. Saya kan di sini kan sebelum juga belum lama, baru beberapa bulan di sini. Nah, terus saya tanya sama guru yang memegang sebelumnya, ternyata memang dia ada kelebihan dari emosionalnya. Jadi dia itu suka, namanya Nafisa Ramadhani ya. Terutama dia itu kalau misalnya kemauannya nggak dituruti, jadi kayak egonya itu tinggi gitu. Terus dia kayak nyari perhatian gitu, kalau kemauannya nggak dituruti gitu, ngantuk. Barang apa yang ada di sampingnya, udah nggak peduli itu barang siapa, temen kayak punya siapa aja langsung dilempar-lemparin gitu. Kalau nggak dia senjatanya itu, kalau misalnya dia merasa agak nyaman dikit aja, nggak nyaman dikit, dia langsung kayak pura-pura kayak pingsan gitu, langsung di bawah, enggak nangis. Ke mamanya saya juga bilang, mama nggak bisa, sekali-kali mumpung masih dini nih, saya bilang sekali-kali konsul sama orang yang ahlinya gitu, ke psikolog, anak-anak, ketemu anak-anak, bagaimana untuk mengetahui terutama emosionalnya, bukan gitu. Kalau untuk pengetahuan, untuk itu sih no. Kira-kira di kelas Ibu itu apakah ada anak selain Nafisa yang memiliki gangguan emosional dan perilaku? Belum, kayak siapa itu Miftah ya. Kalau Miftah itu juga anakku satu ini juga memerlukan sedikit ekstra aku untuk ini dia. Pertama-tama juga saya ini anak terbuka ya gitu, apa itu kalau marah juga gitu, tapi ketika kalau dia marah itu seperti kayak mau ngelakuin fisik gitu, gitu. Terus kalau enggak misalnya dia ngerjain apa nggak bisa gitu, langsung disobek itu kertas, pulau gitu, buang. Jadi kan mau ngerjain nggak bisa, misalnya dia merasa kesulitan gitu, dibuang. Nah, tadi kan saya nggak bisa, ada guru, ada teman-teman, kita bisa membantu, ada guru, pokoknya males. Masih nggak ini sih, masih terkendali gitu. Setelah aku ngobrol sama mamanya, ini kenapa sih? Kadang-kadang juga suka nggak masuk kenapa? Misalnya kayak 2 hari nggak masuk, kenapa ini 2 hari nggak masuk? Nggak ada info gitu. Itu dari rumah bilangnya sekolah, nggak nyampe ke sekolah. Karena dia main tuh sama teman-temannya yang nggak sekolah. Nah, pernah juga dia kabur dari rumah, dia kabur. Pernah ditemukan orang itu dinas sosial, akhirnya dianterin pulang.
bagaimana pendekatan Ibu terhadap Nafisa sama Miftah? Nafis sih pendekatannya ya tadi, satu itu membuat supaya dia nyaman, dia nggak gampang nggak apa yang membuat merangsang dia emosi gitu kan. Kita udah tahu nih sekarang misalnya dia ada temen yang nginiin dia aja sedikit, udah dia ini ya ke teman-temannya supaya teman-temannya juga nggak kadang-kadang kan teman-temannya kalau temennya misalnya ngerti seperti itu tuh malah kadang-kadang juga anak yang iseng itu nggak mancing-mancing gitu. Itu yang kedua ya tadi, kalau dia lagi emosi ya jangan kita ikut emosi gitu, empati lah gitu, bagaimana supaya emosinya terkendali gitu. Terus juga ya membuat dia nyaman aja. Yang ketiga selanjutnya, Sebelumnya apakah teman-teman Nafisa ini tahu kalau Nafisa ini punya gangguan emosional? sih kayaknya rata-rata bu, iya bu, waktu misalnya seperti ini gitu, terus mereka kan dari kelas 2 kan sekelas juga, nah kan iya bu di kelas 2 juga seperti itu, malah lebih parah gitu. Oh, seperti itu. Nah, ya mungkin sekarang tambah sebenarnya sih nggak begitu ini sih, karena lebih sering kejadian gitu, hal-hal yang seperti yang kayak suka marah, ngamuk, terus pura-pura pingsan, terus nangis, teriak-teriak, kabur gitu. Ya, jadi sering kelas 2 waktu di kelas 2. Tapi sekarang ini ya kembang ngerti lah kalau dibilangin apa sih untungnya, apa sih ruginya musik bisa seperti itu. Tidak ada gunanya, yang rugi malah bisa sendiri, bahkan bisa merusak barang-barang temennya jadi rusak. Akhirnya kadang-kadang juga kamu mau nggak ikut barang-barang temennya yang kamu yang rusak. Karena saya juga saya gini, istilahnya saya sedikit sayang, jadi aku nggak ngalah terus gitu sama dia. Pernah aku kata ya udah, sekarang kalau kamu marah, kamu mau kemana, kamu mau keluar, saya mau keluar, kamu mau bilang sama mama kamu, silahkan bilang, Bu Guru nggak akan, saya akan bilang gitu. Nanti Bu Guru malah cerita ke mama kamu. Yang sedikit saya kasih ketegasan seperti itu, akhirnya dia agak berkurangan tuh ininya gitu, marahnya ininya gitu. Mungkin tadi awalnya kan selama ini saya ngademin gitu, sedikit jangan dia musik, tapi sekarang akhir-akhir ini saya agak tegas ke dia, silahkan kalau mau keluar gitu, kamu mau di mana, saya gitu, mau di luar, nggak mau belajar di sini, silahkan. Kamu mau belajar sama siapa, kamu mau pulang sama siapa, mama kamu juga belum jemput, kamu merasa aman kalau mau belajar sama siapa, mau di mana, saya gituin, tapi ternyata malah ini sih anaknya jadi, tapi dia akhirnya nangisnya berhenti tuh, aku gituin, ngamuknya berhenti, tapi dia bikin tapi Guru maafin ya, bisa ya, selalu begitu. Mudah-mudahan Guru diberikan kesehatan, kesabaran tuh setiap kalau mau pulang gitu. Ibu ada mengatur penempatan posisi duduknya nggak sih Bu? Ada. Dia duduk di samping Ibu atau bagaimana? Enggak sih, dia sebenarnya duduk sama siapa saja, tapi kadang-kadang temennya yang usia yang karena merasakan kalau dia usia kan barangnya temen itu nggak buku, nggak tahu apa, nggak tahu tempatnya, langsung main gitu. Nah, temennya yang main HP, kadang-kadang didudukinnya sama temen yang dia bisa ngomong lah, yang dia bisa ngambil hati dia gitu. Ada sih teman-temannya yang bisa membuat dia nyaman gitu. Apakah Nafisa ini memiliki prestasi di bidang non-akademik, Bu? Kalau non-akademik, apa ya dia sebenarnya dia sih, apa ya dia kalau dia pintar, kalau cerita juga dia suka kadang-kadang gambar gitu, dia suka sebenarnya untuk akademik juga suka, dia bisa ini pengetahuan, maksudnya apa itu menelaah, kalau misalnya tanya jawab apa itu
Sebenarnya normal kalau untuk belajar, cuma emosinya aja. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu ya Ibu. Ya, sama-sama. Itu yang bisa saya berikan. Saya juga bukan ahlinya, saya juga seorang guru yang istilahnya bukan benar-benar ahli psikologi anak ya Mbak. Jadi ya seperti itu yang bisa saya lakukan. Sebenarnya sebaiknya sih ahlinya ya, gitu. Mohon maaf kalau misalnya kurang pas atau bagaimana. Apa itu? Halo, perkenalkan nama saya Nafisa Ramadhani, kelas 3C, Rabutan 02 pagi. Nafisa biasanya masuk jam berapa sekolahnya? Jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Ya, Biasanya kalau lagi sekolah, Nafisa tuh sukanya ngapain? Menggambar atau apa? kadang suka menggambar, suka menulis. Suka menulis. Iya. Kalau misalkan lagi main sama teman-teman, Nafisa sukanya ngapain sama teman-teman? Main, Main. Main apa? bebas. Bebas mainnya. Kalau yang nggak disukai dari teman-teman apa? Yang gak disukai dari teman-teman laki-laki. Aku gak suka teman laki-laki. Emang karena dia suka ngeledekin. Suka ngeledekin. Kalau lagi diledekin perasaan Nafisa gimana? Perasaan kadang-kadang nangis, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang marah juga nggak sama temen-temen nih? Kadang-kadang marah. Kadang-kadang marah kalau diledekin ya? Iya. Nafisa tuh paling jago ngapain sih? Hah? Paling jago ngapain? Menggambar kah? Menulis? Apa? Jago gambar. Oh, jago gambar. Bisa nari gak? Gak bisa, kadang-kadang narinya takutnya jatuh. Susah narinya. Bisa narinya. Ya, yang paling bisa nari tuh salsa. Oh, salsa. Ya, Kalau belajar biasanya yang dialami Nafisa kalau kesulitan gitu. Kesulitan dalam hal apa belajarnya? kalau pertanyaannya susah, sulit, jadi asal-asal. Kerjanya Kalau pertanyaannya susah biasanya Nafisa ngapain? Nanya ke guru atau gimana? pikir sendiri. Pikir sendiri. Ya, Kalau kesulitan mikir sendiri ya. ya. Kalau nggak bisa mikir asal-asalan. Biasanya kalau Nafisa lagi marah, lagi kesal sama teman, ibu gurunya ngapain Nafisa? Dimarahin, disuruh istighfar. Disuruh istighfar. Ya, biar saya tanya kabur. Biar setannya kabur. Dielus-elus nggak disayang? Iya. Iya disayang. Kadang kalau misalkan lagi belajar disuruh duduk di depan juga nggak sama guru? Kalau ulangan kan dia nggak tahu jawaban, jadi dia suruh depan sama berarti. Kalau aku udah bisa Kalau kamu? aku bisa nulis sama bisa tahu jawabannya, jadi tepatnya bareng salsa. Gitu. Oke deh. Oke deh Nafisa, makasih ya. Ya. Oke. Nama saya Salsabila Nadifa dari kelas 3C. Dari kelas 3C SDN Rambutan 02 pagi. 02 pagi. Kamu teman dekatnya Nafisa ya? Iya. Biasanya Nafisa kalau lagi marah, kamu ngapain sebagai teman? Dia kalau nangis itu dia meluk aku. Meluk kamu. Terus kamu gimana reaksinya? Aku juga peluk Nafisa. Juga peluk Nafisa. Kalau lagi belajar, kalau Nafisa lagi kesulitan belajar, kamu ngapain? Bantuin nggak? Bantuin. Bantuinnya dengan cara. Bantuinnya gimana? Oh iya, kalau Nafisa lagi marah, kamu ngelihatnya guru di kelas itu ngapain Nafisa? Kalau Nafisa
Nafisa lagi nangis? Tenangin. Tenangin, tenangin, tenangin Nafisa. Oke deh kalau gitu, makasih ya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Ibu, saya Fauzia Zahwa dari program studi PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Izin untuk mewawancarai Ibu selaku orang tua dari Nafisah. Langsung saja ya Ibu untuk pertanyaan yang pertama. Kira-kira kapan Ibu menyadari bahwa Nafisah ini memiliki gangguan emosional dan perilaku? Anak saya itu saat saya menyadari anak saya memiliki gangguan emosional dan perilaku itu saat pada kelas 1 Kak. Karena emosinya itu tuh kadang tidak terkontrol Kak, kadang dia juga suka kabur dari sekolahnya. Nah, lalu kalau di rumah ya saya pikir tuh anak saya tuh cuman kayak cengeng saja seperti anak-anak yang pada umumnya atau yang lainnya, tapi saya baru lihat anak saya tuh emosinya tuh kayak tidak terkontrol tuh di saat di sekolah dan respon perilakunya kok kayak berbeda sama yang lain. Baik, seperti itu ya Bu. Untuk pertanyaan yang kedua Ibu, kira-kira tantangan apa saja sih Ibu sebagai orang tua dari Nafisa yang memiliki gangguan emosional dan perilaku ini? Sebagai orang tua dari anak yang bisa terbilang emosional dan perilakunya itu, menurut saya tuh kayak tantangan terbesar aja gitu Kak yang saya hadapi. Kayak kayak saya harus mencoba memahami, terus kayak gimana cara saya mengatasi perilaku anak saya yang sulit ini. Terus perilaku anak saya juga kadang seringkali tidak saya sulit untuk saya kendaliin gitu. Kayak misal kadang saya juga frustasi, kebingungan dengan tingkah anak saya ini. Bahkan ya bahkan kadang saya juga marah gitu. Terus mungkin tantangan lainnya itu kayak saya tuh kadang mencari dukungan atau informasi-informasi yang tepat gitu Kak untuk anak saya yang berkebutuhan khusus yang emosional ini. Kayak misalnya sumber daya yang tersedia untuk orang tua yang kayak memiliki anak seperti saya gitu kan, ataupun emosionalnya yang sangat meningkat dan perilakunya. Tap tapi tuh kadang saya sulit, gitu Kak, untuk mengetahui kayak sumbernya itu dapat dari mana yang paling tepat gitu buat saya, mengetahui, cara mengatasi atau meminta dukungan ke anak saya ini kayak gimana. Dalam hal komunikasi nih Bu, antara Ibu sebagai orang tua dari Nafisa dan juga wali kelas di sekolah itu terkait Nafisa ini bagaimana Bu? Kalau untuk komunikasi dengan wali kelas, saya biasanya cuma terima laporan aja Kak dari gurunya kalau anak saya nih di sekolah suka mudah emosi kepada teman-temannya, suka ngamuk-ngamuk, kadang ngamuk-ngamuk gak jelas. Tapi kalau soal belajar, anak saya masih bisa mengikuti. Jadi paling kayak saya tuh nerima informasinya ya dari guru aja gitu Kak. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Saya selaku pewawancara izin mengundurkan diri. Mohon maaf apabila selama wawancara saya ada kesalahan kata. Terima kasih banyak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.